Manusia membutuhkan hiburan, dan salah satu bentuk hiburan yang paling digemari adalah film. Film bukan hanya menyajikan cerita, tapi juga membawa kita masuk ke dunia yang penuh emosi, penuh warna, dan nilai-nilai. Dan bagi remaja, film bisa menjadi cermin, bisa menjadi guru, sekaligus teman yang membentuk cara mereka memandang hidup. Namun, di balik hiburan yang menyenangkan, ada pengaruh psikologis yang seringkali tidak kita sadari. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana film mempengaruhi psikologi remaja dan sisi positif hingga resiko yang perlu diwaspadai. Dan itu hanya di Love Your Child. Sahabat Hope Channel Indonesia, menonton film bersama keluarga ternyata lebih dari sekedar hiburan. Saat kita duduk bersama menyaksikan film favorit, otak melepaskan hormon bahagia yang membuat suasana hati lebih rileks. Itu sebabnya, anak-anak sering terlihat ceria setelah menonton tontonan yang mereka sukai. Menonton film juga bisa memperkuat ikatan keluarga. Obrolan ringan setelah film selesai misalnya membahas tokoh favorit atau adegan lucu membuat anak merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Inilah momen sederhana yang bisa menciptakan kedekatan emosional di rumah. Lebih dari itu, film bisa menjadi sarana belajar. Dari cerita yang mereka lihat, anak-anak dapat memahami arti persahabatan, keberanian, hingga cara menghadapi masalah. Bahkan, melalui sudut pandang tokoh film, mereka belajar empati, memahami perasaan orang lain dengan lebih baik. Tentu saja peran orang tua tetap penting. Pilihlah film yang sesuai dengan usia anak, yang mengandung pesan positif, dan jangan lupa membatasi durasi menonton agar tidak mengganggu waktu belajar maupun istirahat. Jika ingin lebih bermakna, jadikan kegiatan menonton film ini sebagai family time di akhir pekan. Jadi, mari kita ingat, menonton film bukan hanya tentang hiburan. Dengan pendampingan yang tepat, film bisa menjadi sarana yang menyenangkan untuk menumbuhkan kedekatan, menanamkan nilai-nilai kehidupan, sekaligus menghadirkan tawa hangat di rumah kita. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan topik kita pada kali ini adalah pengaruh film pada psikologi remaja. Dan saat ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog, yaitu Ibu Silvani Dianita Sitorus, MPSI Psikolog. Halo Bu Silvani. Halo. Kita akan membahas satu topik yang sangat penting ya, dan ini sering terjadi di lingkungan keluarga. Dan topik kali ini adalah pengaruh film terhadap remaja, khususnya remaja ya. Menurut Bu Silvani, mengapa ya sepertinya film itu pengaruhnya maupun daya tariknya itu sangat kuat, khususnya bagi remaja? Nah iya, terima kasih ya. Halo Ayah Bunda, pemirsa Hope Channel. Pembahasan mengenai film ini sebenarnya topik yang menarik juga. Tidak hanya untuk remaja, untuk kita semua sebagai orang dewasa, film kan menjadi sebuah topik yang menarik. Karena sajian film itu beragam karakter dan genrenya ya. Nah, karena ragam itu pula, maka film akan memberikan daya tarik yang begitu luar biasa. Karena dalam film itu banyak visualnya, banyak membangkitkan emosional juga gitu ya.
Jadi bagi pemirsa yang menontonnya itu tentunya akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada segala sesuatunya. Dari film yang mungkin menampilkan actionnya, daya Iya. tarik mungkin film film drama. Nah itu juga pasti memberikan daya tarik tertentu khususnya untuk remaja-remaja karena remaja kan adalah individu yang karakternya unik. Ya, mereka itu fasenya transisi tuh antara ke anak-anak menuju ke dewasa. Jadi karakter yang dibentuknya tentunya banyak rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Nah, film bisa menjadi media yang menjadi media seperti pedang bermata dua gitu ya. Bisa menjadi daya tarik yang baik dan positif, bisa juga menjadi daya tarik yang negatif. Karena tadi menampilkan tampilan gambar yang menarik itu gitu ya. Karena visual kita itu kan tentunya akan memberikan daya tarik dan magnet untuk bisa kita nikmatin. Nah, ya. Jadi emosi anak itu berpengaruh apa yang dia tonton ya Bu Dianita ya. Dan kalau dilihat kan dari remaja, mengapa ya kalau seandainya remaja itu yang paling sering, yang paling kelihatannya mereka yang paling berpengaruh ketimbang anak-anak ataupun orang tua. Tapi kalau dilihat di sini masa remaja itu yang mereka yang lebih berpengaruh ketika mereka melihat film. Iya, karena kan karakter mereka mulai tumbuh nih, ya kan kognitifnya udah terbentuk tidak hanya dari sisi pendidikan, lingkungan sosial gitu ya, sehingga dengan mereka melihat dan menonton film itu menjadi refleksi bagi kehidupan mereka juga. Oh, ada karakter tertentu yang saya sukai, ini sepertinya gue banget nih, ya kan? Terus kemudian membentuklah sebuah kekaguman. Makanya banyak juga sekarang ini kan film yang digemari itu berasal dari negara tertentu ya. Ya sebut saja kayak Korea gitu ya. Digandrungi tuh sama semua orang, nggak hanya remaja, dewasa, ibu-ibu juga suka tuh ya. Nah, apa sih membuat itu menarik? Ya karena bisa saja itu menjadi identifikasi karakter ke masing-masing kita, terutama untuk remaja yang dimana fase rasa ingin tahunya luar biasa, terus dengan belajar kehidupan itu bisa lihat dari film, karena film menyajikan banyak ini ya, narasi-narasi kehidupan yang bisa juga mereka butuhkan, gitu. Jadi menariknya seperti itu, Bu. Gitu. Dan sekarang memang banyak sekali ya film-film, selain film-film Korea, ada juga film-film yang Hollywood juga. Ya, Hollywood juga. Dan terkadang film-film itu mereka menampilkan cara fiktif ya, dan anak-anak remaja ini mereka cenderung untuk mengikuti apa yang mereka lihat. Seperti apa itu, Bu Dianita? Iya, kalau dari sisi teorinya ini ada satu sosok psikolog namanya Albert Bandura ya. Albert Bandura itu menyatakan gini, dari sisi teori kognitif sosialnya, bahwa film itu bisa menyajikan model perilaku melalui para karakternya. Ya. Jadi remaja yang tadi saya bilang ada identifikasi kesamaan sama dirinya sendiri kan, dia melihat karakter dari seseorang dari yang dia tonton itu bisa saja menjadi daya serap buat dirinya. Bisa menjadi sebuah meniru perilaku yang dia tiru dari tontonannya, sehingga kalau dia menyukai, dia mengadaptasikan nih perubahan-perubahan itu gitu dari film. Nah, secara penelitiannya juga kan sudah ada tuh dari beberapa tokoh yang tadi saya sebutkan. Adegan yang menegangkan misalnya dapat memicu adrenalin misalnya ya. Kemudian kalau film yang sedih tentunya akan memicu perilaku misalnya turut ikut sedih. Kalau ada drama film yang menguras air mata jadi ikutan nangis. Jadi ikut nangis. Ya kan gitu. Aduh kayaknya ini mungkin sama nih kayak keluargaku juga seperti ini. Mungkin jadi akhirnya dia belajar gimana ya karakter di film ini menyajikan sebuah solusi. Nah itu bisa juga dari situ remaja bisa belajar dari hal tersebut gitu. Dan kalau seandainya kita lihat ya, kita bicara tentang karakter di film yang baik atau misalnya ada karakter film yang lucu dan terkadang
remaja ini mereka mungkin terbawa perasaan sehingga di dalam kehidupan sehari-hari mereka memperlakukan apa yang mereka lihat. Apakah ini ada seperti gangguan psikologis atau mungkin karena karakter itu terlalu melekat di dalam pikiran mereka? Iya, pertanyaannya bagus sekali nih. Sebenarnya nggak sepenuhnya selalu terhadap karakter itu membuat gangguan gitu ya. Kecuali kalau sudah mengganggu pada kondisi keseharian. Misalnya karena terlalu banyak nonton film, anak jadi malas mandi, remaja jadi misalnya menurunnya nilai akademisnya, terlalu banyak nonton gitu kan ya. Karena kan terpapar sama visual kan ya. Nah itu bisa juga nih kita harus waspadai. Tapi kalau seandainya film itu menjadi sebuah bagian hiburan, bisa dinikmati, kemudian malah jadi proses belajar dia, akademisnya jadi baik. Dan ini peran orang tua di situ gitu, memberikan informasi yang baik, mana yang baik dan tidaknya. Karena kan setiap adegan itu ada kategori itunya usianya kan ya. Gitu. Jadi memang penting peran dari orang tua ya. Dan pembicaraan kita semakin menarik, kita akan selanjutnya untuk seperti apa seharusnya peran orang tua itu. Jangan lupa pemirsa, tetap di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pengaruh film pada psikologi remaja. Dan Bu Dianita, ini tadi kan kita sudah membahas tentang film yang sangat berpengaruh terhadap remaja. Dan banyak film yang sekarang disajikan, ada yang film yang bikin mewek, menangis. Anak-anak remaja itu kan hubungan yang mereka lihat ya, pertemanan, entah itu percintaan, pertemanan atau apapun. Apakah itu tidak berpengaruh di dunia nyata untuk anak-anak ini? Iya, jadi memang film kan tadi saya bilang bermata dua gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Jadi karena visual itu yang sangat kuat ditampilkan melalui adegan film, maka remaja ini kan juga tentunya akan terbawa suasana nih terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kalau adegan filmnya berisi kekerasan, maka akan cenderung membuat emosinya menjadi mungkin berperilaku agresi, kemudian mudah marah. Makanya setiap film itu akan ada kategori usianya. Jadi penting juga orang tua harus mengarahkan nih film mana yang juga cocok untuk karakter anak kita gitu. Kalaupun ada adegan-adegan tertentu di luar batas kemampuan orang tua untuk bisa sortir, perlu dijelaskan supaya batasan ini juga bisa dipahami oleh anak remaja ya. Walaupun remaja itu udah mulai bisa sih tahu mensortir segala sesuatunya, cuman kan tetap harus ada peran bimbingan orang tua di situ gitu supaya tidak berlebihan lah dalam menyikapi tayangan-tayangan yang dilihat gitu ya. Karena bisa adegan yang banyak percintaan dan buat nangis kan, kalau dia terbawa suasana kan kebawa juga ya kepada faktor psikologisnya gitu. Jadi kembali lagi kepada orang tua ya, dia harus menuntun anaknya supaya bisa menonton film-film yang bermanfaat. Nah, berhubungan dengan orang tua ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar supaya biasanya anak-anak itu kalau ditanya lagi nonton apa, mereka ada kalanya mereka sembunyi-sembunyi. Jadi orang tua nggak bisa tahu gitu mereka sedang menonton apa, film apa. Dan anak-anak itu biasanya kurang terbuka sama orang tua apa yang sedang mereka tonton. Kalau seperti ini kasusnya harus bagaimana, Bu? Nah, orang tua juga ini ya perlu ikut update ya. Ikutan nonton. Iya, ikutan nonton ya. Jadi mungkin terkadang kita pengen nonton sesuai dengan selera orang tua juga gitu, tapi ada kesenjangan yang tidak kita isi gitu di masa remaja anak-anak, sehingga atau orang tua jadi nggak tahu nih apa sih yang lagi in di saat ini filmnya ya. Apakah lagi ada film animasi yang tertentu gitu ya. Terus ternyata orang tuanya nggak tahu gitu, sehingga
remaja juga melihat orang tuanya tidak tahu atau tidak mau tahu, ya udah jadi gap komunikasinya kan semakin melebar gitu ya. Nah makanya perlu nih orang tua terlibat, ikutan nonton dong ya kan, dampingin supaya tahu nih obrolan anak remaja tuh kayak gimana. Jadi bisa langsung ngobrol sama anaknya, berdiskusi tentang Iya, film itu ya, bisa jadi membangun kayak temen kelekatan gitu iya. ya sama anaknya. Dan ini kita kembali lagi ke film ya. Dan terkadang film-film itu kan mereka ada yang menampilkan tentang gaya hidup atau, dan sepertinya itu kalau saya lihat itu sepertinya tidak realistis ya di dalam kehidupan. Maksudnya kita membandingkan di dalam kehidupan kita dengan yang film yang kita tonton gitu. Dan anak-anak remaja biasanya terikut dengan gaya hidup apa yang ditampilkan oleh film itu. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menyingkapi hal itu, Bu? Ya, makanya kita perlu juga mengetahui isi dari tontonan film yang ada beredar di saat ini gitu. Dengan kita ketahui, jadi kita tahu nih, ajak diskusi sebenarnya. Jadi nggak selamanya film yang kita rasa sebagai orang tua kayaknya dampaknya agak negatif nih, tapi tidak menutup kemungkinan si anak remaja ini kayaknya tertarik nih sama film ini. Gitu kan, kalau misalnya kita langsung larang, anak remaja biasanya nggak bisa langsung dilarang gitu aja ya. Kalau dilarang kan dia semakin penasaran gitu ya. Coba kita menjadi ini dulu deh, batasan awal dulu. Jadi orang tua ikut nonton, terus kalau anaknya mau nonton kita tanya, "Nak, kamu mau nonton ini, tujuan film ini seperti ini loh. Apa-apa, nanti mama ikut dampingin ya." Gitu ya. Terus kita jelasin. Tadi itu ada adegan yang mungkin menampilkan kekerasan nih. Kira-kira menurut kamu sendiri pandangannya gimana? Gitu ya. Oh aku begini-begini. Oke, kita ajak ngobrol. Nah disitulah peran orang tua penting dibutuhkan. Gitu ya. Tidak sebagai kayak hakim yang menghakimi filmnya. Tapi dialog itu masuk untuk reframing lagi nih konten-kontennya melalui dialog. Ya, gitu. ya, agar supaya juga orang tua juga dan anak itu akhirnya mereka bisa langsung ada kedekatan ya, hubungan. Jadi anak-anak itu bisa terbuka sama orang tua ya. Wah, menarik sekali ini ya. Dan untuk pernahkah di dalam ini kan Bu Dianita kan dia psikolog dan sering menghadapi kasus-kasus. Pernahkah kasus-kasus yang pernah Ibu Dianita sama-sama maksudnya selidiki kasus Tangani itu ya? Tangani ya maksudnya bersama dengan anak yang anak itu akhirnya karena film sehingga dia mempengaruhi secara psikologisnya. Iya, tentunya ada juga ya. Yang sering itu adalah ketertarikan anak sama film drama Korea. Oh, drama Korea iya ya. Misalnya. Atau kan remaja saat ini kan juga suka yang animasi, film-film ya dari luar. Dan biasanya terbawa karakternya gitu. Karena apa? Terkadang mungkin karakter itu cocok sama dia gitu ya. Sehingga membentuk sebuah kekaguman terhadap tokoh karakternya. Jadi dia pertama karena dia merasa cocok dengan karakter yang dia tonton seperti itu ya Bun ya. Iya, jadi mereka pun merasa bahwa relevansi dengan kehidupan mereka seperti itu, gitu. Tapi kan perlu disadari bahwa film itu kan tetap ada cerita yang tidak selamanya realitanya seperti itu ya, ada fiksinya, gitu. Termasuk tadi yang disampaikan Ibu, mungkin aja menampilkan sesuatu yang hedonisme yang terlalu tinggi, hal-hal yang mungkin nggak diperlukan. Ya nggak apa-apa, kita kasih tahu gitu bahwa ini semua adegannya adalah adegan yang dibutuhkan untuk film gitu. Kenyataan yang akan kamu temui di lapangan nggak sepenuhnya seperti itu. Terkadang kita juga harus menghadapi loh realita di lapangan itu di kehidupan kita nggak selamanya kita lihat di film. Tapi kalau adegan seperti itu nyata gimana? Ya kasih tahu ini adegannya adalah kebutuhan untuk film. Gitu. Tapi kalau kamu tertarik boleh juga loh. Nanti kalau kamu mau nanti belajar film bisa juga tuh kamu lihat sendiri
kayak gimana sebenarnya proses produksi film. Jadi kita ajarin itu, kita kasih tahu. Kita nggak menutup sama sekali, tapi kita kasih mereka untuk refleksi pertanyaan-pertanyaan yang mereka juga bisa diskusi di situ gitu. Wah, Bu Dianita, pembahasan kita sangat menarik ya. Jadi memang orang tua itu juga mereka perlu untuk mengetahui tontonan-tontonan apa yang sedang ditonton oleh anak-anaknya. Dan pembahasan kita akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pengaruh film pada psikologi remaja. Dan kita kembali lagi pada segmen yang terakhir kita, dan ini sangat menarik karena kita akan mengetahui beberapa tips ataupun kesimpulan yang bisa diberikan kepada orang tua, karena hal ini apalagi menyangkut tentang remaja, agar supaya orang tua bisa mengetahui kira-kira batasan-batasan apa sajakah yang diperlukan oleh orang tua agar supaya mereka bisa melindungi anak mereka dari film-film yang tidak baik. Dan Bu Dianita, bagaimana untuk tips dan kesimpulan yang bisa diberikan dan dibagikan kepada pemirsa, terutama kepada parents? Iya, baik. Kita perlu memahami bahwa film itu adalah bagian dari kehidupan yang kita akan juga hadapin ya, karena kan itu hiburan. Nah, peran orang tua itu adalah pertama memberikan pendampingan kepada anak. Jadi kalau bila mungkin ya nonton bareng nih sama anak gitu ya, terus ajak diskusi sama anak itu kira-kira film ini isinya apa aja. Kemudian setelah diskusi kita tunjukkan memang kita niatnya memang minatnya juga ikutan pengen nonton gitu, bukannya pengen tahu gitu ya, interogasi anak yang membuat dia jadi gak nyaman. Karena anak juga tahu nih, ini orang tuanya kepo aja atau memang juga menunjukkan minat yang sama juga. Nah, selain itu juga di dalam kehidupan sehari-hari mereka perkaya juga nih dengan aktivitas-aktivitas yang menarik gitu ya, supaya distraksi yang mereka lakukan itu tidak hanya dari tontonan, tapi ada juga kehidupan-kehidupan nyata yang menarik bagi mereka, aktivitas fisik, ajak olahraga bersama, mungkin ajak juga ada membuat hobi bersama gitu ya, mungkin ada aktivitas liburan bersama, jadi ada sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Dan diskusi yang pada anak itu terkait dengan kira-kira berapa lama sih waktunya kita harus nonton gitu ya. Perlu tidur, makan, itu juga perlu didiskusikan gitu ya. Jangan sampai karena suka nonton film tertentu berseries-series gitu ya, nonton sampai larut malam, besoknya mau sekolah, jadi terganggu. Jadi itu hal-hal tersebut lah yang perlu parents juga bisa terlibat secara langsung, tapi bukan harus memberikan ketidaknyamanan bagi anak gitu ya. Jadi sangat diperlukan keterlibatan orang tua dan memberikan batasan-batasan kepada anak ya, Bu Dianita, sampai di mana mereka bisa nonton ya. Dan juga agar supaya ini saya rasa apabila kita menonton film itu bersama anak, ini bisa membuka komunikasi yang lebih akrab ya. Betul, itu jadi salah satu membangun keakraban kan ya kepada orang tua. Mungkin di tengah-tengah waktu yang cukup sibuk gitu ya, tontonan film ini adalah bagian hiburan bersama, tetapi menjadi sumber belajar bersama, bisa jadi sumber jembatan komunikasi bersama. Jadi kan bisa banyak manfaat yang bisa dilakukan melalui film gitu ya. Nah, dari film ini juga mungkin bisa jadi inspirasi untuk melakukan sesuatu di aktivitas dunia nyata nih ya. Wah, misalnya lagi tren main pedal gitu. Nah ayo kita main pedal gitu ya. Atau lagi olahraga lari. Gimana kalau kita hari Minggu ke GBK lari bersama, kan jadi manfaatnya positif gitu. Terima kasih sekali Bu Dianita. Dan untuk kita akan membahas lagi ya di episode-episode selanjutnya. Mungkin ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan pemirsa,
Kepada ayah dan bunda, terima kasih karena telah setia mengikuti program Love Your Child hari ini. Dan tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya.